gimana ya kalau lagi ada masalah ups and down bla bla bla, lagi kayak ujinya kok belum lolos nih atau apa nih, kadang kan orang udah kayak udah deh. Terima kasih. Amin. Ceritain Kak suka dukanya sampai akhirnya ada di titik ini. Suka dukanya banyak banget, apalagi pada saat baru awal bikin Scarlett, terus lagi tiba-tiba pandemi kan di seluruh dunia ya, mengalami pandemik. Itu tuh kayak ya pasti ada pesimisnya ya, kayak gimana sih baru bikin brand terus tiba-tiba udah pandemi. Tapi ya tetap ternyata sesuai dengan visi misi kita ya, kita mau bikin produk yang bermanfaat terus juga jadi berkat. Ternyata pada saat pandemik tuh sekarang justru growth-nya luar biasa, karena di situ tuh terbentuk reseller, di mana banyak orang yang di PHK atau dirumahkan, mereka bisa jadi reseller. Mereka banyak banget yang say thank you karena tetap bisa tetap bisa ada pendapatan tambahan lagi dari jualan Scarlett. Padahal kita pun dari Scarlett berterima kasih banyak banget sama reseller Scarlett, karena mereka kita bisa bertumbuh gitu. Jadi kalau yang nggak bisa dilupain sih itu sih pastinya ya, di saat kayak kita ngerasa ada di titik terendah tapi ternyata bisa jadi bertumbuh di situ. Terus juga ada banyak lah momen-momen lainnya juga yang pastinya juga bisa jadi pembelajaran untuk semuanya. Dan di situ juga jadi acuan buat kita sih supaya kita terus semangat berinovasi dan ngasih produk-produk lain-lainnya lagi yang bisa bermanfaat gitu. Cerita komunitas skincare dan makeup andalannya Kak Feli nggak sih? Adik, aku tuh suka bingung ya, banyak banget yang giniin aku kayak Kak Feli, lu pasti nggak pakai Scarlett, lu jualan doang Scarlett kan, nggak mungkin lu pakai Scarlett gitu. Aku sampai kayak gimana caranya ya, apa mereka harus masang CCTV di rumah, apa harus gimana, karena jujur aku bener-bener pakai Scarlett doang Kak. Kayak dari pertama cuci muka langsung pakai essence toner, dan itu kadang aku suka ganti kalau misalnya aku lagi berasa berjerawat aku pakai acne, tapi kalau enggak mostly aku pakainya brightly dan age delay karena udah mau 30 ya say besok, jadi kayak udah mulai berkurang nih kolagen and the gang di wajah gitu. Terus pakai serum juga udah pasti. Terus sekarang kan udah moisturizer gelnya aku pakein juga sama pakai krim, dan yang paling penting pakai sunscreen. Itu kalau buat orang tuh kayaknya step-stepnya kok kayaknya banyak gitu ya, padahal enggak sih. Aku tuh coba ngerekam di running gitu ya, nggak aku cut 4 menit itu aku udah selesai gitu, karena aku cuma aku bukan tipe kalau orang yang lembut ya, jadi kalau pakai tuh langsung ditimpuk-timpuk gitu, semua langsung di layer, terus ya udah dia langsung meresap, habis itu aku langsung makeup. Nah di saat itu pun aku mencoba sih kayak menguji produkku sendiri, ketika udah pakai berlayer-layer pas makeup jadi cracky nggak ya, terus kayak makeupnya jadi nempat nggak ya, terus kayak gimana. Ternyata aku jadi nggak perlu pakai makeup primer, aku cukup pakai skincare Scarlett dan pakai sunscreennya, makeup aku tuh jadi flawless gitu. Aku tuh kayak sekarang makeup ini nggak sombong ya Kak, ini kan Koko lagi nanya nggak jualan ya Kak, ini lagi nanya ya Kak. Jadi maksudnya tuh aku pada saat pakai makeup cuma kayak misalnya aku pakai cushion tek udah gitu, jadi nggak perlu yang berat-berat. Aku juga kayak aku kalau lagi siap-siap skincarean 4 menit, makeup 5 menit, 9 menit aku kelar, lebih lama hito kalau siap-siap. Oh kalau pakai masker itu biasanya aku nggak setiap hari. Jadi kayak kalau misalnya pakai masker bisa seminggu 2 kali. Kan kalau Scarlett sendiri punya masker yang mugwort sama soothing gel kan. Kalau aku lagi ngerasa muka aku kok lagi minyakan banget, aku pakainya yang mugwort, dan itu cuma boleh 1 minggu 2 kali. Tapi ketimbang masker aku lebih sering peeling. Kenapa tuh? Karena misalkan kerjaan aku juga suka ada makeup ya Kak. Aku ngerasa tuh kayak even double cleansing tuh aku ngerasa kayak masih aja ada yang nempel gitu. Jadi aku sering pakai peeling. Peelingnya juga cuma boleh 1 minggu 2 kali. Karena kan kalau peeling sel-sel kulit mati kita kan nggak terbentuk setiap hari gitu. Jadi memang 1 minggu 2 kali itu udah waktu yang tepat. Terus ya udah aku sering peeling terus langsung lanjut skincarean lagi. Kalau ke klinik kecantikan, karena memang aku wajahnya itu dari awal aku selalu konsisten ya, maksudnya selalu skincarean dan aku tahu ini untuk investasi, makanya aku bilang pakai age delay juga biar mukanya nggak gampang banyak kerutan gitu. Aku tuh kalau ke Scarlett Skin Clinic sebenarnya lebih ke slimming Kak.
lebih kayak aku suka di RF, di radio frekuensi. Kalau misalnya orang-orang bilang kalau kurusan gitu, itu sebenarnya karena aku di radio frekuensi, karena aku nggak berani macem-macem sebenarnya. Jadi di kayak kalau zaman dulu tuh di setrika gitu loh kak, tapi aku tuh di setrika sampai setangan-tangan, seperut-perut, sebelakang-belakang, pinggul gitu, itu aku setrika. Dan di Scar juga kan memang karena kita produknya affordable, even di kliniknya juga kita harganya affordable gitu. Karena banyak yang nanya, kak, tapi kalau mau kayak perawatan di sana untuk slimming untuk apa mahal nggak? Padahal tuh kayak dari 100.000 aja tuh udah bisa kayak RF bawah mata, terus 200.000 udah bisa sewajah-wajah, 300.000 udah bisa tangan kiri kanan. Maksudnya nggak yang jeti-jeti gitu. Aku sih kalau ke Scarlett Skin Clinic seminggu sekali, tapi aku benar-benar lebih ke slimming. Yang pasti kalau untuk mempertahankan eksistensi itu kita tetap harus stay sama visi misi kita dari awal nih. Kita mau bikin produk yang bermanfaat. Kita pengen bikin produk yang semua orang tuh bisa kok level up their beauty gitu ya. Jadi dari awal kita nggak pernah naik harga. Justru kita sering kasih promo, kita harganya sering dapat potongan-potongan harga diskon dan lain-lain. Terus walaupun kita udah banyak yang bilang dia pakai BA-nya ini pasti harganya naik, enggak, kita tetap stay. Terus juga yang paling penting itu ya kualitasnya. Kalau misalnya kita kan mau kenapa kita sebutnya tuh pelanggan kita tuh sahabat Scarlett, karena kita kan pengen jadi bestinya mereka. Dan kalau bestie itu kan nomor satu kepercayaan ya kak. Kalau kepercayaan udah rusak mah udah aja. Jadi kayak benar-benar kualitasnya kita nggak pernah yang kayak sekarang tuh udah dikenal kurang-kurangin yuk, nggak usah banyak ini banyak itu, enggak. Kita benar-benar bikin tuh pakai hati semuanya, karena pengen semuanya ngerasain dampaknya. Let's say kayak parfum deh, sekarang kan emang lagi happening banget ya parfum Scarlett. Kita tuh bikinnya, aku tuh benar-benar sampai kemana-mana kak, maksudnya bikin sama top perfumer dunia gitu. Kemarin di Dubai, terus mereka juga memang orang-orang yang bikin perfume branded gitu. Tapi kita mau orang-orang juga bisa nih, brand lokal juga bisa sekece itu gitu. Maksudnya kita nggak pernah ngurang-ngurangin kayak udahlah harganya murah, udahlah asal-asalan aja, enggak. Karena kita benar-benar Scarlett ini kalau ditanya ownernya siapa, semua sahabat Scarlett ownernya Scarlett, semua tim Scarlett ownernya Scarlett, semua punya Scarlett gitu. Jadi kita pengen kasih yang terbaik selalu. Apa support terbesar kamu sampai akhirnya ini sampai 7 tahun siapa dan kenapa gitu? Kalau support terbesar udah pasti dari keluarga. Udah pasti ya, kalau misalnya ditanya manusia udah pasti keluarga, tapi kalau ditanya siapa ya udah pasti Tuhan Yesus. Kayak benar aku mau, dan semua tim aku kan kita juga dari berbeda-beda ya, tapi kita juga selalu kayak apa-apa harus doa dulu lah, harus dimulai dari doa, biar segala sesuatu dari awal pertengahan akhir semuanya itu diawali dan diakhiri dengan doa. Terus kalau dari keluarga udah pasti dari mami aku, dia yang nge-push aku juga awalnya untuk bikin Scarlett, karena dari awalnya gimana ya, kayak bikin ini, bikin kue kekinian, bikin apa, nggak jalan. Terus kan aku juga udah kayak udah syuting aja lah gitu, syuting, ya benar kan, syuting aja, nggak usah bisnis lah gitu. Sedangkan kayak dari awal pas kuliah juga ditawarin komunikasi, aku lebih pilihnya bisnis, karena aku merasa kalau kerjanya udah di dunia entertain berarti aku harus nambah skill lain nih, talenta lain. Ya udah aku kuliahnya bisnis. Jadi mami yang nge-push juga sih, kayak kamu kuliah bisnis terus mau dipakai buat apa? Ayo dong, maksudnya bikin gitu. Maksudnya siapa tahu bisa buka lapangan pekerjaan buat banyak orang, bisa jadi dampak, kata mami gitu. Akhirnya udah sambil syuting sambil bikin Scarlett. Dan untuk saat ini Scarlett saya pastinya juga didukung sama suami ya. Hito juga dari awal, aku emang udah pacaran sama Hito kan dari awal sebelum Scarlett ada. Terus sekarang ya kayak Hito, kayak sekarang dia lagi kerja kayak gini, Hito tuh masih ngasih izin, dia juga support. Mertua aku juga support, adik-adik ipar aku, mereka tuh kalau aku lagi kerja jagain anak-anak gitu. Kayak misalnya kemarin aku sempat harus kerja, sempat ke Dubai 6 hari, itu anak-anak dijagainnya sama mereka, dibawa ke sekolah sama mereka, sama Gaby sama Yabes. Pokoknya keluarga tuh number one supporter. Tapi pasti juga tim Scarlett sih, kayak gimana ya kalau lagi ada masalah ups and down bla bla bla, lagi kayak ujinya kok belum lolos nih atau apa nih, kadang kan orang udah kayak udah deh, udahlah nggak usah keluar kali ya produknya, udahlah gitu. Tapi mereka tuh yang selalu bisa, ayo sabar, kita bisa terus uji lagi, kasih yang terbaik gitu. Jadi ya berproses bareng-bareng sih, itu yang paling penting. Teamwork. Jadi sekarang kakak fokusnya ke bisnis atau
masih nerima syuting-syutingan atau gimana? Kalau sekarang yang udah syuting Kak Hito, dia kan kemarin syuting film Bila Esok Ibu Tiada, nonton ya. Iya. Terus juga syuting sinetron juga, Hito udah balik duluan. Kalau aku sih masih yang kayak live, acara-acara live aja. Karena aku nggak bisa ninggalin lama-lama. Terus kalau bisnis kan aku kadang bisa atur. Kan sekarang juga udah ada Kak Vio, Pak Cecep, dan lain-lain. Kalian lihat tadi udah banyak BOD-nya Scarlett, udah banyak tim Scarlett yang profesional. Jadi mereka yang lebih sering di kantor, aku tuh biasanya online meeting. Jadi aku bisa sambil jaga anak-anak. Kalau aku balik syuting kan waktunya pasti lebih tersita. Terus kayak misalnya aku mau bilang, aku syutingnya jam 8, jam 6 udah pulang ya. Anak-anak gue gimana? Lah semua juga punya anak, semua juga punya keluarga. Jadi aku nggak mau egois sih Kak. Jadi aku masih kayak ya belum siap lah, kayak ntar aja, masih fokusnya sama anak-anak. Tapi kalaupun memang harus balik, Kak Hito akan terus dukung atau gimana? Pasti dia mah selalu dukung kok, apapun yang aku lakukan selagi itu positif sama dia selalu didukung. Makanya kalau orang bilang misalnya habis nikah, punya anak, jadi kayak kehilangan identitas diri gitu, aku tuh nggak merasa seperti itu. Terus kayak baby blues apa juga aku nggak merasa, karena kita tuh selalu bareng gitu. Aku selalu support itu selalu support aku. Kadang kalau aku capek ngurus anak-anak, itu ngurusin aku. Jadi kayak iya kan, kadang kan ada misalnya ada orang yang kayak mau secapek apa juga suami lebih capek, jadi lu harus urusin suami lu. Itu kebalik gitu loh Kak. Kadang aku udah yang kayak teler banget, tepar. Itu tuh yang kayak ngurusin, kayak kelihatan banget lah. Kayak kemarin aku bisa cari reseller, Hitonya waktu itu belum ikut sarapan. Aku tuh sarapan cuma simple kayak makan sereal sama roti. Udah, yang penting anak-anakku makan. Tapi kalau Hito datang, piring gue penuh, meja penuh, dia bawain macem-macem biar akunya sempat makan simple-simple gitu tapi bermakna. Aneh banget tau gak sih itu, gue sampai bingung kenapa wasiat ya. Jadi kemarin kan kita sempat datang acara live bareng. Pertanyaannya itu ada, kalau aku dipanggil Tuhan duluan, apa yang akan kamu lakukan? Itu aja gue langsung mewek. Gak mau, semuanya umur panjang, semuanya sehat. Dan kita tuh gak ada yang kayak gitu-gituan. Kita pasti umur panjang semuanya gitu, sehat semuanya. Jadi gak ada kayak gitu-gitu. Cuma kemarin juga aku diserbu gara-gara pertanyaannya itu, Kak gimana udah ada wasiat dari Kak Ito? Gue kaget, wasiat apaan? Gak ada gitu-gituan. Tip bisnisnya dong, tips bisnis ala Kak Feli. Kalau tip bisnis ala aku, kalau misalnya kita gagal tuh jangan langsung kapok, tetap harus mencoba lagi gitu. Karena satu kegagalan itu nggak bisa mendefinisikan masa depan kita gitu. Jadi kita benar-benar harus coba lagi, karena pasti nanti kan pecah telur kok gitu. Istilahnya kayak pasti ada kok masanya kita, pasti ada kok kerja keras kita yang akan berbuah gitu. Jadi yang penting lakukan bisnis itu ya dengan jujur, terus benar-benar bulatkan tekadnya tuh, visi misinya kayak apa, jangan pernah berubah di tengah jalan juga. Pokoknya tetap harus stick with it gitu supaya bisnisnya bisa berjalan. Boleh foto ya Kak? Boleh. Kak, mungkin tadi kan memang nggak ada kata wasiat kayak gitu, tapi biasanya kalau misalkan lagi mau tidur atau gimana, pernah nggak sih deep talk atau gimana gitu ngomongin keluarga atau kedepannya seperti apa sama Kak Ito? Kalau ngomongin keluarga mah pasti ada lah deep talk. Terus misalnya seharian ini ngapain aja, kita biasanya dirangkum, diceritain semuanya. Tapi kalau kayak ngobrolin nanti kalau aku udah ini nih, nggak ada. Karena kan omongan itu adalah doa ya guys. Jadi kalau dari aku sendiri, kita nggak pernah membicarakan hal itu. Terus kalau membicarakan hal itu kemarin di TV itu lagi live, terus masa kita bilang gimana gitu kan, kita juga kayak lagi let it flow aja. Tapi kita nggak pernah ada pembicaraan kayak gitu. Semua yang kita bicarakan itu hal-hal yang baik, yang sedap didengar ya kan, yang maksudnya perkataan-perkataan berkat sih yang selalu kita ucapkan. Kita nggak pernah ngomongin yang negatif-negatif, karena nggak baik juga buat mental kita. Ini kan kalau skincare ini lagi banyak rumor-rumor itu, khawatir nggak sih akan Kalau dari aku sendiri sih, karena memang dari awalnya kita nggak pernah mau overclaim, kita nggak pernah menjanjikan hal-hal yang kayak yang tadi udah aku sebut juga ya, kayak misalnya 1 bulan muka lu mulus, sekali pakai lu langsung ini, kita nggak pernah kayak gitu. Kita melakukan uji, dan uji itu juga kita nggak pernah endimotis gitu, enggak. Kita tuh benar-benar melakukan tesnya itu tuh sama tim-tim kita semua. Aku pun kalau kalian ke rumahku tuh ada banyak sampel-sampelnya. Jadi kalau misalnya kita coba untuk orang yang kulitnya berminyak, cocok nggak?
enggak lagi jadi kusam, oh yaudah kita bikin lagi. Terus kayak kulit lo sensitif, perih nggak, perih lagi, oh yaudah kita bikin lagi. Kayak gitu sih kita, makanya kenapa kalau ngeluarin produk itu bisa lama, karena kita ngelakuin banyak tes dulu. Terus kita juga emang selalu apa adanya kita kasih tahu, kayak misalnya tergantung ke kondisi kulit masing-masing, regenerasi kulit itu nggak semuanya sama. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa cepat, ada juga orang yang takes time, ya tetap harus sabar, berproses dan konsisten, karena kan sebenarnya skincare itu tetap wajib kita pakai. Kayak misalnya udah bilang, kak gue udah pakai tapi kok gue gosong, terus aku sampai nanya pakai sunscreen gak kak. Jadi maksudnya kayak kan kita tetap ya kalau kita nggak konsisten tapi kita kena kayak gini aja di matahari, itu kan ada UVA, ada UVB, itu juga ngefek ke kondisi kesehatan kulit kita kan. Jadi aku selalu ngomong apa adanya, aku juga selalu terbuka dan bukan orang yang menutup untuk ditegur gitu. Kalau misalnya ada kendala, ada masalah apa sama produk juga aku selalu tampung dan selalu aku sampaikan untuk evaluasi dari tim juga gitu. Kak, itu sedikit anak-anak sekarang gimana sih? Anak-anak sekarang udah besar, udah cerewet, udah bisa ceritain kalau lagi di sekolah kayak gimana. Kalau misalnya dia nangis karena apa, dia ceritain. Dia jatuh, dia ceritain. Susnya marahin, dia ceritain. Udah dalam tahap ngadu, maksudnya ya curhat ke mama papanya gitu. Terus udah dalam tahap yang kayak kemarin, kalau kalian sempat lihat aku kalau lagi mau pamit kerja mereka nangis-nangis. Sekarang enggak, mereka kayak bener-bener iya kerja ya ma, iya ma, ya udah hati-hati, God bless you, deh kayak gitu. Aku pikir tuh akan lama sebulan gitu ya, karena kata kepala sekolahnya pas aku ngobrol itu kayak 1 bulan gitu. Ternyata 1 kali doang gitu. Terus abis itu udah gampang banget mau kerja mau kemana, mereka dengan legowo gitu. Emang sering dibilangin atau gimana? Jadi sekarang tadinya kan kabur-kaburan, cuma sekarang tuh semenjak saat itu sekali itu doang udah langsung pinter sendiri kak. Jadi aku tuh nggak pernah kabur. Misalnya mama udah mau kerja ya, belum, kalau mama kerja mama pamit, papa udah mau kerja ya, nanti papa pamit. Jadi mereka tuh udah tahu. Terus kalau mereka mau pergi ke sekolah, mereka juga udah nggak drama ditemenin, mereka udah sendiri gitu. Bible sendiri mungkin ke Zeva gimana? Sayang banget adanya kan lebih swag gitu ya, kalau kakaknya lebih princess, lebih yang kayak gini gitu. Adanya tuh lebih kayak weh gitu. Dia sabar sih, kayak maksudnya mengayomi banget, bener walaupun beda setahun tapi kakak banget gitu. Kalau Zevanya suka manggil kayak Bible gitu, Zevanya kakak, si Bible tuh kayak kakak dek, kakak gitu, sabar banget. Terus kalau misalnya dipukul, adek nggak boleh loh, nggak sopan gitu, dia bisa ngasih tahu. Dia apa yang aku lakukan, apa yang itu lakukan, dia contoh sih kak. Dan kalau untuk Zevanya, apa yang Bible lakukan, Zevanya contoh. Ada cemburu nggak ke orang tuanya biasanya? Enggak, karena kita berbagi. Benar-benar kita berbagi. Misalnya Zevanya lagi nangis, aku udah pangku Zevanya. Terus udah waktunya Bible, aku gantiin Bible. Zevanya-nya, maksudnya kalau mereka nangis-nangis aku biarin, karena mesti gantian. Tadi kan udah, jadi mereka nggak ada cemburu-cemburu. Oh, kak, aman kak? Terima kasih.